Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan, gerakan 3000 petir. Warna hijau subur meluas ke tepi penglihatannya di pegunungan dalam yang luas. Itu seperti laut berwarna hijau tanpa batas. Ketika seseorang berdiri di dalam dan angin liar bertiup, lautan pepohonan akan bergoyang, dan gelombang berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki akan datang menyapu dari jauh. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga orang tidak bisa berkata-kata. Suara angin deras tiba-tiba terdengar di atas lautan pepohonan. Segera, sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Akhirnya, sepasang sayapnya mengepak sedikit, dan tubuhnya tergantung di udara. Dia memandangi lautan pohon yang tak terbatas di bawah dan tertawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa hutan di luar akademi dalam ternyata seluas ini. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, pegunungan Magical Beast yang menyebar secara horizontal di atas kekaisaran Jia Ma tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia merasa sedikit tidak berdaya saat mengingat lingkungan pelatihan yang keras yang disebutkan Yao Lao. Di mana dia akan menemukan daerah berawa di dalam pegunungan yang luas ini? Tatapan Xiao Yan mencari di sekelilingnya. Dia mendengar beberapa Magical Beast yang rendah dan dalam mengaum dan mendesis jauh di dalam hutan. Akhirnya, dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati pegunungan yang tak terputus. Untuk mencari tempat latihan yang diminta Yao Lao, Xiao Yan menyia-nyiakan waktu seharian untuk berkeliaran di seluruh pegunungan. Namun, untungnya keberuntungannya tidak terlalu buruk sampai-sampai membuat seseorang terdiam. Sekitar tengah hari di hari kedua, area latihan yang dia cari akhirnya muncul di hadapannya saat dia bolak-balik melewati hutan. Itu adalah tempat yang berada di antara dua gunung. Mungkin itu karena aliran gunung berkumpul di tengah, tapi daerah ini sangat basah. Selain itu, semakin jauh seseorang menjelajah ke dalamnya, lumpur di bawah kakinya semakin basah. Ini terutama terlihat ketika dia memasuki area tengah. Tempat ini hampir seluruhnya berubah menjadi rawa yang ditutupi oleh rumput hijau. Tubuh Xiao Yan meminjam suspensi dari Purple Cloud Wings untuk tetap berada di atas rawa ini. Dia secara acak melemparkan batu ke dalamnya, dan mengamatinya saat batu itu menembus rerumputan dan memercikkan air lumpur. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Luasnya rawa ini juga memenuhi permintaan Yao Lao. Cincin kuno hitam pekat di jarinya berfluktuasi sedikit saat roh ilusi Yao Lao melayang keluar. Tatapannya menyapu lahan rawa yang tersembunyi di bawah rerumputan hijau dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih, gerakan 3000 petir." Tampaknya ada beberapa Magical Beast yang bersembunyi di dalam rawa. Rerumputan hijau sesekali yang tenggelam ke dalam rawa tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Dia segera mengerutkan kening dan berbicara tentang masalah itu. Mereka hanyalah beberapa orang kecil. Mereka tidak masalah. Anda juga meminta mereka untuk mempraktikkan teknik Do Agility. Yao Lao tertawa pelan. Tubuhnya dengan lembut mendarat di pohon besar di sampingnya sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Coba dan lihat apakah kamu bisa terbang melewati rawa ini tanpa terhalang oleh mereka. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar ini sebelum mengangguk sedikit. Tubuhnya turun perlahan dan bahunya sedikit gemetar saat hendak mendarat di rawa. Sayap awan ungu di punggungnya mundur. Setelah kehilangan suspensi Purple Cloud Wings, tubuhnya jatuh ke rawa. Saat kakinya melakukan kontak dengan air berlumpur rawa, kekuatan serangan yang ganas meletus dari kakinya. Ledakan energi yang jernih bergema tanpa henti di atas rawa ini. Engah. Sekelompok besar lumpur hitam meledak di bawah kakinya.
Namun, tubuh Xiao Yan tidak maju seperti dulu. Sebaliknya, tubuh Xiao Yan tenggelam karena pusaran lumpur hitam muncul di bawah kakinya. Kaki Xiao Yan dibungkus dengan lumpur hitam, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada kekuatan isap yang cukup kuat di dalam lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke bagian dalam rawa dengan segala kekuatannya. Xiao Yan mengangkat tangannya secara vertikal. Dia segera menepuk mereka di ruang virtual. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat menyerbu keluar, dan orang bisa melihat bahwa dua lubang yang tenggelam muncul di permukaan rawa. Xiao Yan meminjam kekuatan dari Fire Palm untuk menarik kakinya keluar dari rawa. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu muncul dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia buru-buru mengepakkannya dan menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa, itu menjadi tergantung di udara. Saat kaki Xiao Yan meninggalkan rawa, daerah sekitarnya tiba-tiba bergolak dengan keras. Banyak anak panah air hitam gelap ditembakkan dengan kejam dari rawa. Target panah air itu adalah Xiao Yan yang berada di udara. Serangan mendadak itu menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Namun, untungnya dia bukannya tanpa persiapan. Tangannya sekali lagi menekan dengan keras. Angin tak berbentuk bertabrakan dengan panah air di udara. Itu segera mengguncang tempat sampai air hitam menyebar ke langit. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter dari rawa sebelum perlahan berhenti. Matanya mengamati rawa hanya untuk melihat ada cukup banyak makhluk berbentuk ular yang berenang di dalam rawa. Di antara mereka, seekor ular hitam secara kebetulan menjulurkan kepalanya yang buas keluar dari rawa pada saat ini dan panah air berlumpur hitam berbau busuk ditembakkan tanpa tujuan. Hehe, bagaimana? Yao Lao tanpa sadar menggoda saat melihat Xiao Yan. Salah satu kaki yang terakhir sudah ternoda lumpur hitam. Langkah peledak tidak cocok untuk medan semacam ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di medan semacam ini, langkah peledak jelas tertahan dengan kuat. Tidak hanya itu tidak mencapai efek biasanya, itu benar-benar menghalangi dia ke titik di mana dia jatuh ke tanah, karena betapa lembutnya medan rawa itu. Yang disebut langkah peledak milikmu ini tidak bisa dianggap sebagai teknik do agility yang brilian. Itu hanya meminjam kekuatan dorong yang terbentuk dari ledakan di tanah untuk meningkatkan kecepatan Anda. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu berhasil mempelajari gerakan 3000 petir, rawa ini pada dasarnya akan seperti tanah datar bagimu. Jika Anda mempraktikannya hingga mencapai puncaknya, teknik ini bahkan dapat memungkinkan Anda melakukan penerbangan jarak pendek dan suspensi di udara hanya dengan mengandalkan teknik agility ini. Saat itu, Kepala Wind Lightning Pavilion pernah mengandalkan 3000 Lightning Movement ini untuk berhasil melarikan diri dari serangan gabungan 3 Elite Dozong. Selain itu, dia mengandalkan kecemerlangan teknik agility ini untuk membalas serangan dan secara serius melukai salah satu elit Dozong saat melarikan diri. Dari sini, seseorang dapat melihat kekuatan dari teknik do agility ini. Meskipun itu hanya di kelas di tingkat rendah karena suatu alasan, jika seseorang mendiskusikan kecepatannya, itu akan dapat bersaing dengan teknik do kelincahan tingkat menengah kelas D. Jika kamu benar-benar menguasai hal ini, kamu akan bisa melarikan diri dengan utuh, bahkan jika itu adalah doang yang kuat mengejarmu. Hati Xiao Yan menjadi lebih panas saat mendengar ini. Jika dia berhasil mempelajari 3000 Lightning Movement ini, niscaya akan meningkatkan peluang kesuksesannya saat dia merebut Fallen Heart Flame di masa depan. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan cincin penyimpanannya. Segera, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiao Yan entah dari mana. Telapak tangannya dengan lembut mengusap tubuh gulungan itu. Gulungan itu berwarna seperti kilat, dan dia tampaknya bisa sedikit mendengar suara angin dan kilat. Guru, bagaimana saya bisa berhasil mempelajari gerakan 3000 petir?
Tatapan Xiao Yan beralih ke Yao Lao saat dia dengan cemas bertanya. Gerakan 3000 petir adalah teknik Duqi yang akan menyebabkan banyak orang menginginkannya, bahkan ketika itu ditempatkan di seluruh benua Duqi. Saat itu, saya pernah berniat meminjam teknik Du ini dari Wind Lightning Pavilion untuk melihatnya. Namun, pada akhirnya saya masih ditolak. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini adalah salah satu harta karun pavilion yang dilindungi dari pavilion petir angin. Pembuatan setiap gulungan menghabiskan banyak tenaga. Ini karena ada benang kekuatan kilat angin yang disegel oleh pavilion head di dalamnya. Hanya dengan menyerap benang kekuatan kilat angin ini seseorang dapat benar-benar mempelajari gerakan 3000 petir yang unik ini. Karena itu, kekuatan petir angin, Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya sebelum melanjutkan dengan senyuman lembut, pantas saja aku bisa mendengar suara petir saat aku memegang gulungan ini. Ini sebenarnya karena ini. Kekuatan petir angin ini adalah faktor terpenting untuk Wind Lightning Pavilion, memungkinkan mereka untuk dapat bertahan di benua Duqi untuk waktu yang lama tanpa menurun. Dikatakan bahwa hanya jika seseorang duduk di puncak gunung ketika langit benar-benar tertutup awan gelap dengan kilatan kilat, orang tersebut akan hampir tidak dapat menyerap benang kekuatan kilat angin yang mengalir melalui ruang kosong. Namun, kekuatan petir angin ini sangat mendominasi. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, kemungkinan besar akan sulit dikendalikan. Selain itu, ada risiko serangan balik jika tidak berhati-hati. Ada sejumlah murid yang luar biasa dari Wind Lightning Pavilion yang rohnya hancur berkeping-keping pada langkah ini. Namun, begitu seseorang berhasil, kekuatan menyerang Duqi seseorang akhirnya menjadi sesuatu yang bahkan kedekatan kilat Duqi yang dikenal karena kekuatan serangnya yang kuat tidak dapat dibandingkan. Pada titik ini, ia memiliki beberapa efek yang mirip melalui cara yang berbeda dengan Flame Mantra, menelan, api surgawi, memungkinkan kekuatan Duqi untuk melambung. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Duqi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Duqi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Duqi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Duqi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Duqi Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Duqi. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia diam-diam mengingat nama Wind Lightning Pavilion di dalam hatinya. Setelah itu, dia melambaikan gulungan berwarna perak di tangannya ke arah Yao Lao dan sekali lagi berbicara sambil tersenyum, bagaimana saya harus berlatih sekarang? Tunggu. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Tunggu? Menunggu apa? Xiao Yan bertanya dengan heran. Yao Lao mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang agak gelap. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sampai angin bertiup dan kilat berkedip. Setelah itu, serap kekuatan angin kilat di dalam gulungan. Hanya dengan ini Anda dapat memulai langkah awal untuk berlatih gerakan 3000 petir. Dari tampilan warna langit, seharusnya segera. Xiao yang sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerti sesuatu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke langit yang redup tanpa batas dan mengangguk sedikit. Cuaca berubah dengan cara yang tidak terduga di dalam pegunungan, sehingga sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Penantian ini tidak berlangsung lama. Pada malam kedua sejak Xiao yang datang ke pegunungan ini, langit, tempat matahari terbenam digantung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Angin liar bertiup dari awan gelap,
menyebabkan hutan pegunungan mengeluarkan suara hua-hua. Awan pekat gelap menutupi langit. Guntur bergulir rendah perlahan dipancarkan. Di bawah wajah kekuatan langit dan bumi, seluruh pegunungan turun ke dalam keheningan yang panik. Ci! Tembakan petir dari awan gelap, dan kilau yang menusuk mata menerangi pegunungan hingga seperti siang hari. Seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia duduk tanpa bergerak seperti batu terlepas dari bagaimana angin liar bertiup. Saat petir jatuh, itu berkedip dan mengungkapkan wajah yang lembut, tampan, dan tenang. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap kumpulan awan gelap di atas kepalanya hanya untuk tersenyum sedikit. Dengan rotasi telapak tangannya, gulungan dengan warna yang mirip dengan kilat melintas dan muncul. Kata-kata kuno pada gulungan itu memancarkan cahaya samar berwarna seperti kilat di bawah petir. Gerakan 3000 petir. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.